Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya guys ya. Aduh, cuacanya lagi yang nggak menentu banget. Begitu pun dengan saya nih yang sekarang lagi kurang sehat. Tapi ada email masuk ya, beberapa email masuk yang saya periksa, yang kebetulan saya tuh kayaknya excited banget untuk menceritakan kepada kalian semua. Oke, tapi sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Kalian bisa subscribe YouTube saya Kisah Sandy atau follow TikTok saya ya. Nanti kita akan upload di 2 tempat ya. Untuk kalian semua yang mau kirim-kirim cerita nih ke kita, oh bisa banget. Kalian bisa langsung aja ke email kita citranuansa9@gmail.com ya. Nanti kalian bisa kirimkan ke situ, nanti saya akan bacakan ya. Tapi mohon bersabar karena ada banyak banget email yang masuk, jadi kadang belum terbaca semua guys, mohon maaf banget ya. Oke, saya mau langsung aja nih bercerita tentang cerita yang dikirimkan oleh Mbak Mita. Mbak Mita nih ngirimin cerita tuh ke kita. Kata dia terjadi waktu puasa pertama tuh, baru aja tuh guys kejadiannya. Jadi Mbak Mita ini kan kebetulan dia itu seorang mahasiswi ya guys. Jadi ya udahlah, selama puasa ini dia santai-santai di rumah. Ya kalau pas jamnya kuliah ya dia kuliah, cuman pada saat itu dia tuh kejadian itu dia udah nyampe ke rumah gitu dan siap-siap untuk berbuka puasa. Nah, hari itu kejadiannya, ceritanya tuh kata dia pas hari pertama puasa itu guys. Jadi sore hari tuh dari jam 5 sore dia udah siap-siapin tajil kan, dia beli, terus dia langsung masuk ke kamarnya. Nah, disclaimer, Mbak Mita sendiri ini tinggalnya tuh sebenarnya sama ayahnya guys, karena kebetulan ibunya juga sudah lama meninggal gitu kan. Jadi dia tuh sendirian aja di rumah kalau ayahnya lagi kerja. Nah, pada saat itu kan ayahnya kerja, jadi dia tuh ya udah ya, dia ceritanya sambil ngerjain tugas kuliahnya dia tuh menuju ke kamarnya nih guys, di kamarnya sambil nunggu azan maghrib juga pikiran dia. Nah, 5:30 itu dia itu pesen ojol gitu kan, buat pesen makan malamnya dia gitu. Dia kayaknya mikir kalau habis sholat isya tuh dia mau makan malam gitu. Kebetulan rumahnya Mbak Mita ini kan 2 tingkat, jadi biasanya ojol itu kalau misalnya makanannya datang, dia langsung gantung aja, katanya ada tempat untuk ngegantung makanan. Nanti ojol itu taruhnya di situ, emang udah biasa begitu. Jadi Mbak Mita tuh udah transfer, udah dibayar gitu. Jadi Mita tinggal mesen aja, waktu itu 5:30 udah dipesen sama Mita, ya udah dia langsung lanjutin kerjaannya tuh guys, tugas-tugas dari tempat kuliahnya dia. Nah, nggak terasa azan maghrib kan, dia langsung buka puasa gitu kan, makan tajil, terus kemudian sholat dari sholat maghrib itu dia. Habis sholat maghrib dia lanjutin lagi tuh guys ceritanya, itu tugas-tugasnya dia lah ya, dia repot tetap ngenin. Nah, keinget baru tuh kalau istilahnya tuh dia pesan makanan itu di jam 8 malam gitu kan, udah malam banget padahal dia pesan dari 5:30 kan. Terus Mbak Mita bilang, wah, oh iya, aku kan pesan makanan gitu kan, pikiran dia. Oke, dia buka deh tuh aplikasinya. Nah, ternyata di aplikasi itu pun emang udah sampai makanannya, pun udah difotoin tuh, udah fotoin, katanya abangnya udah digantung gitu ya, katanya udah sih gantung di depan gitu kan. Ya udahlah, Mbak Mita buru-buru tuh lari ke depan kan. Dia nggak punya disclaimer juga, dia nggak punya security ya di depan, tapi cuman memang dia selalu naruh makanan di situ gitu. Nah, dia ke depan tuh nggak ada makanan guys. Dia bilang, lah makanannya mana nih, katanya si ojolnya kok ditaruh di depan, difotoin di pagar. Emang pas itu dipoto kan, nah di fotonya itu memang ada gitu ngegantung di situ. Lah dia aneh kan, mana dia ya, diambil orang apa gimana ya, kata dia gitu kan. Dia bingung kan tuh, dia hubungin ojolnya lagi. Dia chat tuh, Pak maaf ini udah bu, udah saya gantung, udah ada fotonya kan, kata saya gantung situ, katanya gitu. Emang udah dari jam 6-an katanya itu udah nyampe, kata si ojol, betul saya gantung situ. Lah gimana ya, dia bingung kan, masih dalam keadaan bingung itu. Udahlah, kata dia, minum dulu deh, katanya. Dia ke dapur tuh guys, menuju ke dapur, dan ya ampun dilalah banget, kata dia tuh dia ngelihat
makanan yang tadi dia tuh pesan sama si ojol itu ada di meja makan guys, tapi belum dibuka ya, bentuknya masih ya dalam plastik gitu, tapi di dalam itu di meja makannya dia gitu ya. Dia yang, hah, ini siapa yang nerima makanan ditaruh di sini gitu kan. Dan dia tuh sendirian di rumah guys. Makanya dia yang, lah kok nggak ada orang gitu kan, kok bisa gitu makanan gue yang tadinya ada di pagar pindah ke situ gitu kan. Oh, dia langsung telepon bapaknya tuh kan, bilang, ya nih katanya masa makanan bisa masuk sendiri ke rumah gitu, ngimpi katanya, nggak mungkin lah gitu kan, gimana sih kamu, jangan kamu sendiri yang naruh ke situ, kamu nggak sadar katanya gitu. Terus kata si Mbak Mita, nggak mungkin ya, orang ini ada di, tadi aku lihat di pagar kok ojolnya udah naro gitu kan. Udahlah Mbak Mita kabur ke atas kan, dia takut dia nggak makan tuh makanan. Nggak lama ayahnya pulang, terus bilang, Mit kok makanannya nggak dimakan? Nggak, takut, soalnya tadi si ojol bilangnya gantung di depan, masa makanannya ada di dalam, dan pagarnya itu kebetulan memang digembok ya, nggak mungkin juga si ojol tuh naik-naik, pintu depan juga kan digembok gitu kan. Mita takut makannya, ayahnya yang makan. Nah besok harinya tuh kan kejadian sama lagi tuh, pas kedua nih, puasa kedua, Mbak Mita pun sama sendirian di rumah gitu kan. Nah seperti biasalah dia tuh beli tajil gitu kan buat dia buka puasa. Nah 5:30 biasa dia pesen ojol lagi nih guys, pesen ojol, udah dia santai lagi lah, dia tuh dilalah lagi tuh, emang pelupa orangnya kata dia. Jadi dia tuh lagi ngerjain tugas aja, sibuk gitu sama tugasnya dia, sampai dia lupa kalau dia tuh lagi mesen gitu kan. Nah dia inget-inget itu pas dia udah lapar nih, perutnya udah kosong, baru dia inget, oh iya tadi kan gue ada makanan yang gue pesen gitu kan. Ya udahlah ya, udah, pas udah nyampe pikiran dia, karena ini udah jam 8:30 malah kata dia, pasti udah gantung nih di depan. Dia langsung lari-lari ke depan pagar, dan nggak ada guys makanannya, lagi-lagi nggak ada di pagar. Nah sih, kok nggak ada ke pagar sih kata dia, mana sih. Dia lari lagi ke dapur, karena kan kemarin udah kejadian di dapur, dia balik lagi tuh ke dapur. Nah di dapur ya bener, makanannya ada lagi di dapur, di meja makan tuh. Bayangin nggak parno nggak dia tuh. Akhirnya dia ngelihat hal itu kejadian 2 kali, dia lari ke atas. Di ke atas dia ambil handphone, dia buka tuh aplikasinya. Terus di aplikasi itu dia ngechat kan ke si ojol ini, terus dia bilang, Pak maaf ini katanya makanan kok bisa masuk ke rumah gitu, orang saya suruh gantung di pagar. Terus si bapaknya bilang, si ojol ini, ya iya bu, masuk ke rumah, orang tadi ada yang nerima. Siapa yang nerima? Ya ibu-ibu kata dia gitu. Ibu-ibu, ada fotonya nggak gitu kan, katanya si Mbak Mita. Ada nih, saya nggak, kalau nggak percaya dia difotoin emang sama tuh bapak gitu kan, difotoin gitu, tapi nggak begitu jelas, cuman bagian tangannya tuh yang jelas banget katanya Mbak Mita, itu bagian tangannya itu yang jelas banget. Dan di bagian tangannya itu ada teh lalat guys. Jadi teh lalat itu udah ciri khas dari mamanya Mbak Mita sendiri, almarhum gitu. Jadi lihat tuh sama Mita tuh pasti fotonya, ternyata ada kelihatan jelas banget di tangannya itu kayak ada teh lalat kayak tompel gitu, yang memang ciri khas dari mamanya Mbak Mita gitu. Dan Mbak Mita yang ngeliat itu langsung banting handphonenya, dia langsung kabur ke bawah, lari gitu kan dia ketakutan gitu kan, nggak mau masuk rumah dia. Sampai satpam di komplek rumahnya dia tuh bilang, Bang ngapain di depan sini gitu, jadi nongkrong di warung sama saya, kata satpamnya gitu. Terus si Mbak Mita, enggak saya takut gitu, nungguin ayah saya pulang aja. Nah ayahnya pulang, terus Mbak Mita bilang kan dia sama security, Bang tolong dong ayah saya, bilangin ayahnya. Akhirnya nyamperin tuh ke situ. Ngapain Mita lu di sini, kata ayahnya. Ayo pulang, masuk ke rumah. Diceritain kan sama Mbak Mita, katanya ojol itu udah nganter nih yang kedua kali, katanya ada yang nerima. Nah nerima itu perempuan, fotonya dikasih lihat tuh, Mbak Mita ngasih lihat tuh kan fotonya, ada tangannya tuh kayak ada tompel gitu. Nah itu tompel ciri khas dari mamanya dia. Ya Allah udah, kata bapaknya, udah biarin, namanya bulan puasa, katanya orang yang meninggal tuh biasanya ya pulang ke rumah gitu, udah nggak usah takut gitu kan, doain aja, namanya orang tua pengen lihat anaknya seneng gitu katanya. Tapi Mbak Mita takut guys, ya kita juga pasti takut ya guys ya kalau di posisi Mbak Mita. Itu aja cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.